Salam, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya terbeban untuk menyampaikan satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang mengampuni. Tapi terlebih dahulu kita mengangkat sebuah lagu. Salam jemaat terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam sesi khotbah berseri di 3 malam hari ini, besok, dan di hari akan datang di tanggal 12 mulai tanggal 10 dengan topik mengampuni. Kita lihat aja langsung kepada Alkitab kita, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berfirmanlah Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman. Buat kuasa Allah menjamah setiap kami pada jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Lawat setiap kami, bebaskan kami dari segala keterikatan kami akan segala roh-roh kepahitan. Di dalam nama Yesus Bapa kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Shalom, hari ini kita membahas topik tadi, yaitu mengampuni. Kita lihat dalam Alkitab kita yang diambil dari kitab Efesus 4 ayat ke-32. Kita lihat, saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita lihat, tema hari ini berbicara tentang anak Tuhan yang memberi pengampunan kepada sesama. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa anak Tuhan itu? Alkitab katakan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 12, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita, status kita berubah, yang mana tadi kita adalah hamba dosa, berubah menjadi anak-anak Allah. Maka itu saudara, anak Tuhan itu adalah kita. Nah, yang untuk membuktikan siapa anak Tuhan itu, kita lihat dalam kitab Matius 5 ayat ke-9. Dikatakannya begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya begini, orang yang membawa damailah, dialah anak-anak Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu akan membawa damai, membawa sukacita. Karena apa? Kita garam. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi kesukaan bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Kita terang dimanapun ada kegelapan, waktu terang itu datang, dia akan dapat menyinarin segala kegelapan itu. Amin. Nah, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus tadi dikatakan kita membahas satu topik tentang mengampuni. Kalau ada hal yang harus kita ampuni, berarti ada masalah yang lagi kita hadapin. Apa itu masalahnya? Kita naik kepada ayat ke-31, masalah yang terjadi. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dikatakan dengan jelas segala kepahitan. Berarti problem masalah yang kita hadapin, kenapa kita harus mengampuni? Karena ada kepahitan,
Ada luka batin, ada luka hati kita yang diakibatkan mungkin karena kesalahan orang lain. Saudara terkasih, ada banyak penyebab yang membuat kita terluka hati. Ada banyak penyebab yang membuat kita sakit hati. Ada banyak hal yang membuat kita kepahitan. Coba kita lihat, ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat di dalam kalimat kitab Kolose 3 ayat 21. Dikatakannya begini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Alkitab katakan, hai bapak-bapak, bukan hanya sebagai pria yang disebut bapak. Tetapi dikatakan, hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara terkasih, artinya orang tua salah satu penyebab bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan kepahitan bagi anak-anak. Salah satunya, waktu anak masih di dalam kandungan, anak bisa mengalami luka batin. Kenapa? Tertolak. Contoh, seorang orang tua yang ingin memiliki anak lelaki. Tapi waktu di USG, dokter bilang berkata kalau anak ini perempuan. Lalu si pria ini berkata, tidak, saya yakin dengan iman kalau itu anak adalah laki-laki. Kenyataannya waktu dia dilahirkan, anak itu perempuan. Tapi tahu nggak saudara apa akibatnya? Anak itu, karena waktu masih di dalam cabang bayi dia ditolak karena dia sebagai wanita. Orang tuanya tidak menerima dia karena dia seorang wanita. Bayi itu, waktu dia dilahirkan, dia mengalami luka batin yang perlu harus disembuhkan, yang perlu harus dibereskan. Sehingga waktu dia dilahirkan, dia menjadi seorang anak pemberontak. Anak yang susah diajak dekat sama orang tuanya. Karena ada pemberontakan. Karena ada lagi anak yang dititipkan masih kecil. Dititipkan di rumah keluarga. Ada banyak saya dengar cerita di dalam pelayanan saya. Banyak orang yang dititipkan kepada keluarganya. Banyak yang mengalami kekecewaan. Kenapa saya dititip? Bukankah orang tua saya mampu untuk membiayai saya? Banyak sekali masalah yang terjadi kepada anak. Banyak yang saya layanin orang seperti itu. Ada lagi sakit hati karena apa? Orang tua yang suka memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Orang tua yang otoriter. Kalau orang tua dulu pernah saya alamin. Saya seorang hobi tinju. Tapi orang tua saya berkata, kamu gak cocok menjadi petinju karena badan kamu kecil, badan kamu pendek. Kamu harus menjadi seorang pemain karate. Padahal saya tidak hobi kepada olahraga karate. Saya hobi kepada olahraga tinju. Banyak orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Padahal anaknya tidak suka dengan apa yang dipaksakan orang tua. Sehingga banyak terjadi konflik antara bapak dan anak. Antara bapak dan orang, antara anak dan orang tua. Maka dari itu, saudara terkasih. Ada lagi sakit hati kenapa? Bapak yang suka memukul istri saya di bulan 9 kemarin. Di bulan 9 tahun kemarin saya pelayanan di sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli. Waktu saya katakan siapa di tempat ini yang kepahitan sama bapak. Dari jumlah murid di satu SMP. Saya tidak sebutkan sekolahnya. Dari satu sekolah yang berjumlah muridnya 257 siswa. Waktu saya katakan siapa di tempat ini yang kepahitan sama bapaknya. Saya lihat mayoritas. Begitu banyak yang kepahitan kepada bapak dan ibunya. Apa penyebab sehingga kepahitan kepada bapak dan ibunya? Sakit hati karena apa? Bapaknya suka memukul mamanya. Bapaknya suka berantem di dalam rumah tangga. Bapaknya suka, bahkan bapaknya ada bapak yang bercerai kepada ibunya. Ada orang yang saya layani. Dia sakit hati kerap sama bapaknya. Bapaknya bercerai kawin lagi. Mamanya bercerai kawin lagi. Mereka bapaknya bisa bercerai kawin lagi. Mamanya bisa bercerai kawin lagi. Tapi dia hidup dalam kesendiriannya. Saudara terkasih, banyak penyebab yang lain. Anak suka dibanding-bandingkan dengan tetangga. Anak suka dibanding-bandingkan dengan kakak adik. Itu membuat sakit hati. Sakit hati kenapa? Pelecehan seksual dialamin waktu kecil. Itu juga membuat sakit hati. Bahkan ada waktu saya kemarin. Di bulan 3 kemarin. Di tanggal 17. Bulan 3 saya melayani di satu sekolah yang ada di kota Medan. Waktu saya tanya.
di satu sekolah itu setelah saya menyampaikan firman. Siapa di tempat ini yang kepahitan, yang sakit hati sama teman sekolah? Waduh, mayoritas setengah dari murid itu kepahitan kepada teman sekolahnya. Untuk mereka jujur. Kenapa? Keterbukaan awal daripada pemulihan. Bahkan waktu saya katakan siapa di tempat ini yang kepahitan kepada gurunya. Ternyata ada juga guru yang membuat sakit hati kepada muridnya. Mereka juga tunjuk tangan. Puji Tuhan. Pemulihan terjadi. Saudara, ada juga penyebab sakit hati karena ditinggalkan pacarnya. Pacarnya nggak bertanggung jawab. Berarti banyak penyebab yang membuat kita sakit hati. Sebagai pengusaha kita sakit hati karena ditipu sama teman bisnis kita. Uang kita nggak dibayar, kita ditipu. Tapi saudara, saudara, penyebab akibat daripada sakit hati. Alkitab katakan, hai bapak-bapak, hai orang tua, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya, supaya anakmu jangan kehilangan kasih dan akan memiliki dendam, kebencian, dan sakit hati. Jadi akibat sakit hati, akibat disakitin, bisa menimbulkan dendam, kebencian, dan sakit hati. Saudara terkasih, kebencian dan dendam akan berakibat kepada hidup anak yang minder, merendah diri. Hidup di dalam program emosi yang nggak stabil, menjadi anak yang gampang marah, gampang tersinggung, sensitif, bahkan mudah tersinggung, takut dinilai, dikritik. Tapi anak ini biasanya suka mengkritik. Dia takut dikritik, tapi dia suka mengkritik. Bahkan ada anak yang karena mengalami sakit hati, dia tidak bisa menerima kasih Bapa. Saudara terkasih, orang-orang yang menyimpan sakit hati biasanya jatuh bangun di dalam dosa. Kepedihan dan sakit hati mematahkan semangat, seperti dikatakan di dalam kitab Amsal. Sakit hati mematahkan semangat kita. Waktu kita berjumpa kepada orang yang menyakiti hati kita. Yang tadi kita lagi semangat mau pergi ke gereja. Ternyata di pintu gereja kita lihat orang yang menyakiti hati kita. Semangat kita melemah. Kita belok ke kiri-kiri, kita mau jumpa kepada orang itu. Saudara terkasih, orang-orang yang menyimpan sakit hati suka hidup di dalam ketakutan, bahkan kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang akibatnya bisa mengakibatkan bunuh diri. Saudara terkasih, biasanya orang-orang sakit hati, dia melakukan tindakan untuk menghilangkan sakit hatinya, biasanya perempuan itu dengan cara makan. Ada lagi orang yang suka dengan cara bermain game. Tetapi yang lebih parah lagi, ada orang menghilangkan sakit hati. Dia pergi ke tempat minum minuman keras. Jadi minum minuman keras itu adalah pelarian. Narkoba dan minuman keras adalah pelarian. Bahkan yang lebih buruk lagi, ada orang yang melakukan seks bebas, bahkan sampai seks sejenis, karena dia mengharapkan mendapatkan kasih, karena kasih yang didapatkannya tidak dia ketemukan. Dengan dia melakukan hubungan seks, dia berharap dia menemukan kasih itu. Tetapi kasih itu adalah palsu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita saudara ketahui, kebencian dan dendam bagaikan rantai yang membelenggu iman kita. Coba bayangkan seandainya diikat tangan saya, diikat kaki saya, apa yang bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Saya nggak akan bisa berlaku aktivitas dengan maksimal. Saudara terkasih, waktu saya melepaskan pengampunan, maka rantai yang membelenggu iman saya terlepas. Ikatan dosa, kebencian, dendam tadi lepas. Ikatan semua yang ada di kaki tangan saya lepas. Saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal, bisa menjadi berkat yang membawa damai dimanapun kita berada. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni, kita lihat di dalam kitab Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya baca dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Nah, saudara bisa lihat dalam Alkitab saudara, di dalam Perjanjian Baru, jika punya terjemahan BIMK, kita sama-sama membacanya. Efesus 1 ayat 7 berkata begini, sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah
Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita dan kasih itu limpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan pada hari ini adalah bukti kasih Allah kepada umatnya, bukti kasih Allah kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita diampuni dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita berdamai dengan Bapa Surgawi. Karena upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup di dalam keadaan maut. Dia ingin menyelamatkan kita. Karena dia Allah yang begitu mengasihi kita. Maka itu saudara terkasih, alasan mengapa kita harus mengampuni. Karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang dapat mengampuni orang lain adalah dia dapat juga mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Jadi saudara terkasih, ciri-ciri orang yang dapat mengampuni, walaupun dia disakiti berulang kali dia disakiti, dia juga dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat karena dia sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat kapan sebenarnya Tuhan Yesus mengampuni kita? Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara terkasih, bukan setelah kita bertobat, bukan setelah kita hidup benar, Kristus mati bagi kita. Kita masih hidup dalam dosa, Yesus berkenan kepada hidup kita. Dia mau mati bagi kita, masih di saat kita hidup di dalam dosa. Kasih-Nya yang begitu besar, dan dikatakan dalam firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, luar biasa Yesus kita. Yang kedua, apa alasannya mengapa kita harus mengampuni? Mari kita lihat dalam Lukas 23 ayat 34, dikatakan begini. Yesus berkata kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ampunilah, itu kalimat apa? Pasti kita yakin dan percaya itu adalah kalimat perintah. Artinya, yang kedua alasan mengapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni itu bukan hanya sekedar saran, itu bukan sekedar usul dan pendapat Tuhan, tetapi mengampuni itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Saudara terkasih, introspeksi diri. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Karena kalau kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hidup kita diselamatkan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 10a. Dikatakan begini, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Ini dahsyat dan luar biasa. Maka dari itu saudara, mulai hari ini, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu kita mengampuni, kita menjadi orang jemaat anak yang taat. Karena begini, Alkitab katakan, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya, orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga, orang yang layak merasakan sukacita dan damai sejahtera adalah orang-orang yang mau melepaskan pengampunan. Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Sering kita berkata, bukankah aku sudah lakukan ini, sudah lakukan itu Tuhan. Tapi waktu kita hidup di dalam pelayanan, introspeksi diri. Apakah kita masih kepahitan kepada pendeta kita? Apakah kita masih kepahitan kepada teman sepelayanan kita? Apakah kita masih kepahitan kepada saudara atau orang tua kita? Introspeksi diri. Karena bukan apa yang kita lakukan yang perlu kita banggakan. Tetapi Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 3. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau.
Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam nama Yesus. Artinya, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita disebut orang jahat. Maka dari itu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka dari itu, saudara, hari ini, marilah kita melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Apa alasannya? Kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat yang 10 dan yang ayat 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampunin, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu maksudnya. Saudara terkasih, yang ketiga, poin yang terakhir. Mengapa kita harus mengampuni? Supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan dari kita. Sesuai dengan kalimat dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Saudara tahu nggak? Ada satu ayat yang berkata begini, kita lihat. Roma 7 ayat yang ke-15. Coba sama-sama kita lihat dalam Alkitab kita. Roma 7 ayat 15. Saya bacakan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Seringkali kita tanpa sadar melakukan apa yang kita benci. Tidak ada seorang suami yang punya cita-cita kalau aku nikah aku akan tampar istriku. Tidak ada seorang suami yang punya cita-cita kalau sudah aku menikah aku akan selingkuh. Tapi kenyataannya begitu dia menikah, dia tampar, dia tendang, dia maki-maki istrinya, bahkan dia hidup dalam perselingkuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa istri bisa menduakan suaminya? Suami dan istri. Kenapa bisa melakukan kesalahan ini? Introspeksi diri. Mungkin ada sakit hati pada saat engkau sebagai anak. Engkau suka melihat papamu mukul anakmu. Waktu engkau suka melihat papamu pukul mamamu. Ingat, waktu engkau tidak mengampuni itu, apa yang kau benci, itu yang kau perbuat. Dalam pelayanan saya di penjara, karena memang saya seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani penjara. Pada saat saya menyampaikan khotbah tentang pengampunan dosa, waktu tentang hal-hal khotbah firman Tuhan yang lain. Waktu saya tanya siapa di tempat ini yang suka mukul istri, tunjuk tangan. Setelah saya tunjuk tangan, saya doakan satu persatu, lalu saya suruh turun tangan, dan lalu saya katakan, pertanyaan yang kedua, siapa di tempat ini yang suka melihat papanya pukul mamanya? Mereka juga tunjuk tangan. Artinya, kata Yesus seperti dalam Yohanes 5 ayat 9, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat bapaknya mengerjakannya. Jadi kalau anak suka melihat bapaknya mukul istrinya, waktu dia besar, waktu dia melihat itu dia pasti sakit hati. Seperti saya waktu melayani di sekolah itu, begitu banyak anak yang sakit hati kepada orang tuanya, kepada mama dan bapaknya. Waktu dia melihat bapaknya, mamanya berantem, sakit hati. Saudara terkasih, dia simpan dendam dan sakit hati itu. Alkitab katakan, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Waktu dia bertumbuh besar dan dewasa, dan dia menikah, Alkitab katakan, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini, lepaskan pengampunan, agar kita bisa menjadi umat Tuhan yang maksimal. Jadi contoh, membawa damai dimanapun kita berada. Karena inilah ciri-ciri anak Allah yang dikasihnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya berharap kita bisa berjumpa di hari esok dengan topik yang sama, yaitu mengampuni. Hari ini ada 3 alasan mengapa kita mengampuni. Karena yang pertama, mengampuni orang. Kita lihat kembali. Alasan yang pertama kita mengampuni, karena kita telah menerima pengampunan daripada Bapa Surgawi lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Tadi kita tahu, tapi telah diperdamaikan dengan Allah, yang membuat kita pasti diselamatkan menurut kitab Roma 5 ayat 10. Saudara terkasih, yang kedua, apa alasan kita mengampuni? Karena mengampuni itu adalah perintah. Mengampuni bukan sekedar usul atau pendapat Tuhan, tapi mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Taat agar hidup kita diselamatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita mengampuni? Supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan dari kita. Jangan mau dipakai menjadi hamba iblis.
Kita sudah percaya kepada Kristus adalah hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Hari ini kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau adalah hamba iblis. Engkau bukan hamba Tuhan. Hari ini, ampuni orang yang salah kepadamu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tidak secara kebetulan hamba-Mu menyampaikan firman ini. Karena hamba-Mu yakin dan percaya ada rancangan Tuhan bagi setiap kami. Maka itu Bapa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang singkat ini hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, itu dapat memberkati mereka, mendapatkan kekuatan yang baru untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Apakah itu orang tua mereka, apakah itu saudara teman mereka, apakah itu mertua mereka, siapapun itu Bapak, mampukan setiap kami untuk melepaskan pengampunan. Karena kekuatan Allah itulah yang menyertai kami, dan yang kami yakinin Injil itu. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman. Tuhan berkati kami untuk bisa berjumpa kembali di hari esok dengan topik yang sama, mengampuni. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Shalom. Terima kasih jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.